Shalom umat berkemenangan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terus kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua sampai ada di pagi ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita mau masuk dalam devotion kita, dalam renungan kita yang saya percaya terus membawa kita kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita naikkan satu pujian bersama malaikat di surga. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Kami mau bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat, tanganku kuangkat bagimu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, amin. Hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu bagi kami, karena pengiringan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, urapi kami Tuhan. Dan bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pewarta, tapi kami sama-sama merenung dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau dengar kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom umat berkemenangan, luar biasa. Kita naikkan pujian ini begitu indah dan begitu luar biasa. Kita merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita terus mau mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Pagi ini saya ajak kita semua merenungkan satu kebenaran firman. Kita masuk di Desember dengan satu topik, kemuliaan umat yang dikenan Allah, dengan subtopik pahala bagi orang-orang kudus yang dikenan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita melalui banyak topik, dan di bulan ini, di bulan Desember ada satu topik yang membuat kita makin bersuka cita bahwa apa yang kita alami, yang kita perjuangkan, penderitaan, pemurnian yang seakan-akan hampir membuat kita putus di tengah jalan, hampir membuat kita
terguling-guling di tengah jalan. Tetapi ada janji Tuhan untuk kemuliaan yang akan saudara dan saya terima di saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Ada kemuliaan yang saudara dan saya terima. Itu janji Allah. Dan bulan Desember ini kita akan bahas bahwa ada pahala bagi saudara dan saya, orang-orang kudus yang dikenan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, apa saja pahalanya? Kita mau bahas satu hal, bagaimana pahala itu dijanjikan dan kita akan peroleh itu semua. Yaitu kita baca dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Saya baca untuk saudara. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Saudara yang kekasih, salah satu janji pahala bagi saudara dan saya, orang-orang kudusnya Tuhan, yang mau setia sampai akhir, yang mau dikenan, yang terus ada dalam perkenanan Tuhan, dan Tuhan nyatakan berkenan atas kehidupan saudara dan saya, adalah saudara dan saya turut ada dalam tahtanya Tuhan. Turut ada dalam tahtanya Kristus. Bukan sekedar ada di dalam tahtanya Kristus saja, tetapi saudara dan saya dikatakan turut memerintah, turut mengadili. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dengan tema duduk di atas tahta untuk menghakimi bersama dengan Kristus. Dari Daniel 7 ayat yang ke-22 ini, saudaraku yang kekasih, bahwa saya mau mengingatkan umat yang berkemenangan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan, untuk terus ada di dalam koridornya Tuhan, untuk terus ada di dalam rencana Tuhan secara utuh. Kenapa? Karena ini janji yang akan saudara dan saya terima, untuk terima sesuatu yang luar biasa. Saudara dan saya berhak ada di dalam tahta kerajaan surga. Saudara dan saya berhak bukan sekedar ada di dalam tahta, tapi saudara dan saya berhak memerintah. Saudara dan saya berhak menghakimi bersama dengan Kristus. Luar biasa. Satu kebahagiaan, satu penghargaan yang saudara dan saya terima kelak nantinya, tatkala Tuhan jumpai dan katakan Dia berkenan atas hidup kita. Luar biasa. Di mana penghakiman di dalam Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua sebagai hakim, bukan lagi sebagai penyelamat. Dan saudara dan saya tatkala kita dikenan, saudara dan saya diberikan satu penghargaan yang luar biasa. Ada peran yang saudara dan saya kerjakan, yaitu saudara dan saya ikut atau turut serta di dalam penghakiman itu. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-30 berkata demikian, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dan di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara yang kekasih, ini bahagia luar biasa, janji Tuhan bagi saudara dan saya. Kita akan duduk semeja atau dikatakan sehidangan dengan Tuhan di dalam kerajaannya Tuhan, di dalam kerajaannya Kristus. Dan saudara dan saya ada di dalam tahta, ada di atas tahta, dan dikatakan menghakimi ke-12 suku dari Israel. Kalau kita baca di ayat selanjutnya itu berkata, Yesus berkata kepada Simon bahwa Yesus khawatir bahwa iblis itu mau mengocoh terus Simon Petrus. Dan dikatakan bahwa Yesus berdoa supaya iman Petrus terus teguh, terus kokoh, terus kuat. Demikian juga saudara dan saya. Terus iman kita kuat, terus iman kita kokoh. Bagaimana itu terjadi? Kita sudah belajar di bulan-bulan yang lalu bagaimana pengenalan akan Allah menguatkan dan meneguhkan iman kita, membuat iman kita berakar, teguh, mendasar di dalam Tuhan. Penderitaan, kesukaran, kesulitan yang saudara dan alami dengan saya, itu akan membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, membuat iman kita teguh kokoh di dalam Tuhan. Dan ternyata
Itu semua berguna untuk apa? Tatkala kita teguh, kokoh di dalam Tuhan, ada janji yang saudara dan saya terima untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan dikatakan di sini kepada Simon Petrus, Yesus berkata, kalau engkau insaf, kalau engkau bertobat insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita secara rohani, kehidupan kita umat Kristiani, kehidupan kita umat berkemenangannya Tuhan, kita perlu menginsafi diri kita. Kita perlu berubah, bertobat dari segala dosa pelanggaran kita hari lepas hari. Dan bukan sekedar itu saja. Tatkala saudara dan saya sudah insaf, dikatakan kuatkan saudara-saudaramu. Dalam arti ini apa? Dalam arti ini adalah bahwa kita hidup harus saling menopang satu dengan yang lain. Hidup harus saling membangun. Hidup harus saling menguatkan. Hidup harus saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih, itulah keindahan di dalam Tuhan. Kita dimerdekakan bukan menjadi orang-orang yang egois. Kita merdeka bukan menjadi orang-orang yang egosentris. Tetapi tetap kita mengedepankan orang-orang di sekitar kita untuk tetap mendapatkan, meraih kemerdekaan, kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi satu umat yang benar-benar layak memerintah bersama dengan Kristus pada hari kedatangannya yang kedua, menjemput saudara dan saya. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Mengapa kita menghakimi? Ini satu hal yang menjadi pertanyaan, dan jawabannya karena Kristus merasa bahwa kita layak, kita berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita dipercaya untuk kita ada bersama-sama dalam pemerintahannya Kristus. 1 Korintus 6 ayat yang kedua bicara demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara yang kekasih, ini menekankan bahwa adalah tindakan yang diberikan oleh Allah sebagai satu penghormatan bagi saudara dan saya. Tatkala saudara dan saya setia. Tatkala saudara dan saya setia sampai akhir dan dijumpai berkenan. Tetapi ini juga menjadi teguran bagi jemaat Tuhan di Korintus, bahwa kalau nantinya saja kita sebagai orang percaya didapuk untuk menghakimi bersama dengan Kristus, masakah kita tidak bisa mengurus perkara-perkara di dunia ini yang hanya sepele? Dikatakan sedemikian. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, kita terus belajar dari apa yang ada dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk kita bisa menjadi bijaksana. Kita harus tahu bahwa tindakan yang diberikan Allah ini sebagai satu penghormatan yang luar biasa. Oleh sebab itu penting bagi kita hidup dalam ketaatan, penting bagi kita hidup dalam kekudusan hari lepas hari, dan bagaimana kita mempersiapkan diri saat ini untuk kita ada dalam penghakiman bersama-sama dengan Kristus, bukan sebagai orang-orang yang dihakimi, tetapi bersama-sama dengan Kristus menjadi hakim bagi orang-orang yang akan dihakimi. Kalau demikian, tugas kita adalah bahwa kita terus jaga kekudusan dan memegang teguh firman Allah, dan menjaga orang-orang di sekitar kita untuk terus bersama-sama hidup benar di dalam kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, mari umat berkemenangannya Tuhan yang ada di GBI Victory dengan seluruh kegiatan yang ada mendukung saudara. Mari kita renungkan dalam kehidupan kini, apakah kita siap dan terus mempersiapkan diri untuk kita layak bersama-sama dan berkemenangan di dalam Tuhan dan layak menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Ayo rekan-rekan Tuhan yang kekasih, kita perlu tahu dan kita perlu siapkan diri untuk kedatangannya kali yang kedua. Haleluya, kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu yang memberikan kami janji, bukan hanya sekedar keselamatan, tapi pengharapan, tapi penghargaan yang luar biasa. Kami akan duduk di tata dan memerintah, menghakimi bersama dengan Kristus tatkala kami
hidup kudus, berkenan, setia di hadapan Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Haleluya. Berkati umat berkemenangan, terus mampu hidup berkenan dan setia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.